Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang-kurangnya yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak, yaitu Bapak Nur Habibullah SPD MPD. Kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan ataupun memaparkan hasil makalah kami yang berjudul yaitu Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Akhlak serta Hubungan Ilmu Akhlak dengan ilmu lainnya. Memasuki poin pertama yaitu sejarah pertumbuhan akhlak. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama sejarah pertumbuhan akhlak kepada masa tokoh-tokoh sofistik, yaitu yang terjadi pada tahun 500 sampai 450 sebelum Masehi. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak ini pada bangsa Yunani baru terjadi setelah munculnya apa yang disebut dengan sophistician. Apa yang dimaksud dengan sophistician? Yaitu orang-orang yang bijaksana. Kemudian penyelidikan ahli filsafat Yunani kuno tidak banyak memperhatikan pada akhlak, namun kebanyakan penyelidikannya mengenai alam, sehingga datang sophistician ialah orang yang bijaksana yang menjadi guru terbesar di beberapa negeri. Pikiran dan pendapat mereka berbeda-beda, namun tidak dengan tujuannya. Tujuannya yaitu tetap sama, yaitu menyiapkan angkatan muda bangsa Yunani agar menjadi nasionalis yang baik, lagi merdeka, dan mengetahui kewajiban mereka terhadap alam semesta atau tanah airnya. Kemudian sejarah akhlak pada bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tidak ada yang menonjol dalam segi filsafat sebagaimana bangsa Yunani tadi, disebabkan karena penyelidikan akhlak terjadi hanya pada bangsa yang sudah maju pengetahuannya. Sekalipun demikian, bangsa Arab waktu itu ada mempunyai ahli-ahli hikmah yang menghidangkan syair-syair yang mengandung nilai-nilai akhlak atau nilai-nilai moral. Dapat dipahami bahwa bangsa Arab sebelum masa Islam telah memiliki kadar pemikiran yang minimal pada bidang akhlak, pengetahuan tentang berbagai macam keutamaan dan cara mengerjakannya. Walaupun nilai yang tercetus lewat syair-syair tersebut belum sebanding dengan kata-kata hikmah yang diucapkan oleh filosof-filosof Yunani kuno. Dalam syariat-syariat mereka tersebut sudah ada muatan-muatan akhlak. Nah, masuki poin selanjutnya yaitu sejarah akhlak pada bangsa Arab setelah Islam. Islam datang mengajak pada kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala sesuatu di seluruh alam. Akhlak dalam Islam merupakan jalan hidup manusia yang paling sempurna dan menuntut umat Islam kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Tujuan utama ataupun tujuan yang tertinggi dari segala tingkah laku manusia menurut pandangan Islam adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mendapat mengambil pelajaran. Kemudian di sini di poin sejarah akhlak pada bangsa Arab setelah Islam ini ada mempunyai tokoh-tokoh yang pertama kali menggagas ataupun menulis ilmu akhlak. Yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini berdasarkan risalah yang ditulisnya untuk putranya yaitu Al-Hasan. Kemudian yang kedua ada Ismail bin Mahran Abu An-Nasr As-Saukani, ulama abad kedua Hijriyah. Ia menulis kitab Al-Mu'min wal Fajir. Kemudian yang ketiga pada abad ketiga Hijriyah, Ja'far bin Ahmad Al-Qaumi menulis kitab Al-Mani'at min Dukhulil Jannah.
Selanjutnya yaitu B. Perkembangan ilmu akhlak. Diutusnya Rasulullah di tengah-tengah manusia seperti menurut penuturan lisan Rasulullah ataupun sabda Rasulullah sendiri, bukan lain adalah tugasnya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ucapan beliau yaitu bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Dan karena itu, maka tidak heran jika Rasulullah menyatakan bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Karena tugas utamanya untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka tak heran jika akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sendiri menurut keterangan Al-Quran sangat agung. Itu sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang agung. Itu tercantum di dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Keagungan akhlaknya inilah yang membuat Rasulullah dijadikan sebagai suri tauladan yang baik. Atas dasar pernyataan seperti di atas tersebut, maka dapatlah ditegaskan bahwa ajaran utama agama Islam adalah menyangkut persoalan akhlak, di mana akhlak ini bila berhubungan dengan Allah itu disebut dengan akidah, dan jika menyangkut dengan keyakinan itu disebut dengan ibadah, dan jika menyangkut dengan pengabdian yang berhubungan dengan sesama manusia, maka akhlak itu disebut dengan muamalah. Dan di dalam Islam yang menjadi sumber utama adalah Al-Quran dan hadis. Dan namun selain dua sumber utama ini, perkembangan ilmu akhlak dalam Islam juga dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain seperti tradisi agama lain dan filsafat Yunani kuno. Di dalam sejarah Islam ada beberapa nama yang disebut sebagai tokoh yang berperan dalam mengembangkan pemikiran tentang akhlak. Yaitu yang pertama ada Al-Kindi, kemudian yang menulis sebuah kitab yang berjudul Daf'ul Ahzan yang berisi uraian tentang langkah-langkah praktis untuk menghilangkan dan menghindarkan kesedihan dan penyesalan tentang jiwa dan akal serta aplikasinya dalam pembinaan jiwa, dan mengungkapkan tentang kekhawatiran sebagai penyakit jiwa serta upaya penyembuhannya. Kemudian yang kedua ada Al-Farabi, yaitu termasuk filosof yang banyak menulis kitab tentang akhlak seperti Fusul Muntaza fil Ilmil Akhlak, Tahsilus Sada, kemudian Al-Tambib ala Sabil, dan lain sebagainya. Kemudian masuki poin C, yaitu hubungan ilmu akhlak dengan ilmu lain. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Abudinata dalam bukunya yang berjudul Akhlak Tasawuf mengatakan bahwa bertasawuf pada hakikatnya merupakan melakukan serangkaian kegiatan ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan zikir dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah untuk mensucikan diri dari perbuatan yang tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan dari tasawuf tersebut, manusia harus terlebih dahulu memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Harun Nasution menyebutkan bahwa ilmu tauhid diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang cara-cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu sifat yang terpenting di antara sifat-sifat Allah yang lainnya. Pada intinya, ilmu tauhid adalah ilmu yang bertujuan untuk memahami dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat dan perbuatannya. Kemudian Abu Dinata dalam bukunya yang berjudul Akhlak Tasawuf mengatakan juga bahwa hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid adalah mengarahkan perbuatan manusia menjadi ikhlas, dan keikhlasan ini merupakan salah satu akhlak yang mulia. Kemudian ilmu tauhid hadir sebagai pemberi landasan bagi ilmu akhlak, sedangkan ilmu akhlak adalah penjabaran dan pengamalan bagi ilmu tauhid. Tauhid tanpa akhlak yang baik tidak akan ada artinya, dan sebaliknya akhlak tanpa tauhid tidak akan menjadi kokoh. Selain itu, ilmu tauhid memberikan arahan terhadap ilmu akhlak, dan akhlak memberi isi terhadap arahan tersebut. Jadi saling berhubungan. Kemudian yang ketiga ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu jiwa. Dalam diri manusia terdapat potensi rohaniah yang cenderung kepada kebaikan dan keburukan.
Potensi rohaniah tersebut secara rinci akan dibahas dalam kajian ilmu jiwa. Oleh karena itu, untuk mengembangkan ilmu akhlak, kita dapat memanfaatkan informasi yang berasal dari ilmu jiwa tersebut. Selain itu, di dalam ilmu jiwa juga terdapat informasi tentang perbedaan psikologis yang dialami seseorang pada setiap jenjang usianya. Perbedaan psikologis tersebut memerlukan metode yang berbeda dalam proses pendidikan akhlaknya. Dengan demikian, ilmu jiwa dapat memberi masukan dalam rangka merumuskan metode pembelajaran dan pembinaan ilmu akhlak. Kemudian yang keempat yaitu hubungan ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan penyempurnaan akhlak manusia. Tujuan tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa ilmu pendidikan dan ilmu akhlak memiliki hubungan yang sangat erat. Pendidikan merupakan sarana dalam pembentukan peserta didik sebagai seorang yang berakhlak mulia. Kemudian yang kelima, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu filsafat. Seperti yang kita ketahui bahwa filsafat merupakan suatu upaya berpikir mendalam, radikal, sampai ke akar-akarnya, universal dan sistematik dalam rangka menemukan inti atau hakikat mengenai segala sesuatu. Di antara pemikiran filsafat yang erat kaitannya dengan ilmu akhlak adalah pemikiran tentang manusia. Ibnu Sina mengatakan bahwa jiwa manusia merupakan suatu unit yang tersendiri dan mempunyai wujud terlepas dari badan. Dalam ilmu filsafat dibahas pula tentang Tuhan, alam, dan makhluk lainnya. Pembahasan tersebut akan menghasilkan pengetahuan serta perumusan cara dalam berhubungan dengan Tuhan, alam juga makhluk lainnya. Pada akhirnya hal itu akan mewujudkan pembentukan akhlak manusia, baik akhlak kepada Tuhannya, akhlak kepada sesamanya, maupun akhlak kepada alam sekitarnya dan lingkungannya. Dan demikianlah penjelasan mengenai hubungan ilmu akhlak dengan ilmu lainnya. Dengan mengetahui hubungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk memperdalam ilmu akhlak, maka kita juga harus mengkaji ilmu lain yang memiliki hubungan erat dengan ilmu akhlak tersebut. Nah, demikianlah yang dapat saya jabarkan atau saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.